Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas KPIC Angkatan 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan komunikasi digital, mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Ervan Aziz, MSI. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu elemen yang digunakan dalam proses interaksi. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi yang digunakan dengan berbagai macam cara agar lawan bicaranya dapat mengerti makna dalam informasi tersebut. Seiring perkembangan zaman, maka komunikasi pun berkembang mengikuti zaman yang ada di lingkungan masyarakat. Komunikasi yang dahulu hanya terjadi apabila dua orang saling bertemu, namun saat ini komunikasi lebih bersifat fleksibel, yang berarti dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Perkembangan zaman menuntut komunikasi untuk mengikutinya, termasuk kepada tata cara menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Jika dilihat dari bentuknya, maka komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk komunikasi verbal dan bentuk komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi seperti misalnya berbicara secara langsung. Dan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk gerakan tubuh seperti kontak mata, bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, dan lain-lain. Komunikasi memiliki unsur yang harus dipenuhi agar komunikasi menjadi efektif dan efisien. Seiring dengan kecanggihan teknologi, unsur-unsur komunikasi tersebut mulai dirasakan oleh khalayak, terutama dari unsur sarana atau media komunikasi yang membuat komunikasi semakin menjadi efektif. Jika dilihat dari segi perkembangan komunikasi, komunikasi pertama kali yang menggunakan media komunikasi yaitu berupa sistem analog. Sistem analog adalah penggunaan media dengan memanfaatkan kekuatan sinyal dalam bentuk gelombang. Semakin dekat sinyal dengan media komunikasi, maka kekuatan sinyal akan lebih baik. Namun jika jarak media komunikasi dengan sinyal jauh, maka kekuatan sinyal akan semakin melemah. Ciri-ciri komunikasi analog adalah menggunakan sinyal analog yang terdiri atas amplitudo dan frekuensi. Proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan dalam komunikasi analog seperti penggunaan telepon rumah, radio, dan televisi. Komunikasi analog kemudian dikembangkan dengan adanya penemuan teknologi baru, yaitu komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan bentuk perkembangan komunikasi dari komunikasi analog. Komunikasi digital adalah komunikasi yang menggunakan media komunikasi digital yang berupa sinyal digital. Sinyal dalam komunikasi digital berupa sinyal satelit dan transmisi siaran optik. Media komunikasi yang memanfaatkan sinyal digital saat ini adalah menggunakan handphone atau telepon seluler. Perkembangan sinyal dari komunikasi digital ini terbagi menjadi 4 bagian sampai saat ini. Pertama yaitu ada sinyal 1G. Sinyal 1G muncul pada saat teknologi komunikasi menggunakan sinyal analog yang terdiri atas amplitudo dan frekuensi. Pada masa ini masyarakat sudah dapat melakukan proses komunikasi dengan jarak yang berjauhan. Masyarakat mengandalkan alat komunikasi yang berupa telepon rumah. Yang kedua yaitu ada sinyal 2G. Sinyal 2G ini muncul untuk memudahkan masyarakat saat berkomunikasi pada jarak jauh. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui suara saja, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan dengan berbentuk pengiriman pesan, tulisan singkat atau yang kita sebut dengan SMS. Yang ketiga yaitu ada sinyal 3G. Pada saat ini masyarakat mulai mengikuti perkembangan teknologi, di mana telepon seluler sudah dapat memasuki masa pengenalan dengan dunia maya atau jaringan internet. Pasalnya, proses komunikasi menjadi semakin mudah dengan adanya jaringan internet dan ekonomis. Yang keempat yaitu ada sinyal 4G. Sinyal 4G sudah dirasakan oleh masyarakat sekarang. Kecepatan dan jaringannya pun tidak dapat diragukan lagi. Lebih cepat dan lebih efisien dibanding pendahulunya. Masyarakat menjadi semakin lebih mudah berkomunikasi dengan adanya aplikasi video call yang membuat komunikasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.